Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dan banggakan Ketua AMKI Prof. Hermawan beserta jajaran pengurus dan pengurus wilayah AMKI, para penyaji best practice pada sesi sharing session ini, Bapak Ibu dan mahasiswa peserta webinar dimanapun berada. Saya mohon maaf karena pas di Makassar ini pas sudah masuk asar ini 15.15. Sebelum saya menayangkan video sekaligus penjelasan dengan topik yang diberikan panitia, yaitu Masjid di Medan Bencana, mohon izin saya menyampaikan ucapan selamat Milad ke-17 kepada AMKI. Saya kira ini suatu perjalanan panjang, 17 tahun AMKI berdiri dan berkiprah dalam menjalankan misi dakwah Masjid Kampus sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita saksikan video dari kami, sekaligus kami memberikan pemaparan singkat sambil video itu diputar. Peduli dan berbagi Masjid di Medan Bencana. Bapak Ibu yang saya muliakan, FTUMI Makassar memiliki misi sederhana, yaitu sharing is caring. Salah satu implementasinya adalah kami selalu berikhtiar sekuat tenaga untuk selalu hadir dan peduli jika merebak atau ada bencana. Tujuannya untuk berbagi duka dengan berbagai lapisan masyarakat dan umat, yang pasti umat Islam yang banyak terdampak. Catatan kecil perjalanan tim relawan mahasiswa kami dimulai saat kejadian Jumat malam 28 September 2018, Palu, Sigi, dan Donggala yang saat itu sangat populer disingkat Pasigala, ditimpa musibah dahsyat. Bahkan istilah kami bencana paripurna, karena ada gempa, tsunami, likuifaksi, bahkan terjadi secara beruntun banjir bandang dan kebakaran. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 36 jam tim relawan mahasiswa melalui perjuangan jalan darat tiba dari Makassar dan langsung bahu-membahu memberikan uluran tangan bantuan kepada korban, di mana kota Palu, Sulawesi Tengah saat itu seperti kota mati. Inilah titik awal perjalanan tim relawan mahasiswa terjun di medan bencana. Dari sana mereka banyak belajar tentang berbagai hal soal bencana. Dari sana mahasiswa kami belajar tentang kampus kehidupan. Dari pengalaman langsung itu, kami juga memperoleh pelajaran bahwa di setiap kondisi bencana, para penyintas selain membutuhkan pangan, sandang, dan papan, juga sangat membutuhkan fasilitas asupan spiritual. Yang mana hal esensi ini kadang masih kurang diperhatikan, apalagi jika lokasi bencana masih dalam masa tanggap darurat. Keadaan-keadaan seperti ini Bapak Ibu menjadi salah satu pelecut tim relawan mahasiswa FTUMI saat beraktivitas dulu di Pasigala. Dengan support dan donasi para relawan, kami menginisiasi mendirikan dan menyediakan 6 masjid atau musalla lengkap dengan jaringan air bersih, termasuk instalasi pengolahan air langsung minum di 6 lokasi kamp pengungsi Pasigala, yaitu Palu, Sigi, dan Donggala. Fasilitas masjid musalla tersebut kami datangkan, kami pesan dari Bandung dan Jakarta, di mana transportasi menuju Palu saat itu sangat-sangat sulit. Tapi berkat bantuan para dermawan luar biasa, dalam waktu cepat bisa sampai di Palu. Bapak Ibu, kami hadir di Pasigala, Palu, Sigi, dan Donggala kurang lebih 1 bulan 1 minggu. Dalam kurung waktu tersebut, Rektor UMI mensupport tim relawan mahasiswa dengan membentuk dan menggerakkan program cuti dakwah atau cuti dai bagi dosen dan pimpinan UMI untuk bergerak menuju Pasigala. Selain memberikan penguatan berbagai program spiritual di kamp pengungsi, juga melakukan berbagai program lainnya termasuk trauma healing dan memanfaatkan fasilitas masjid dan musala di 6 titik kamp pengungsi kita. Bapak Ibu, walaupun secara kelembagaan kami baru terjun di medan bencana, namun alhamdulillah kepercayaan masyarakat, kepercayaan para dermawan sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bahkan
warga negara Singapura dan Jepang yang melihat aktivitas kami di media sosial, media nasional, serta beberapa kali di media internasional mampu menggerakkan solidaritas untuk berdonasi. Sehingga selama kami di Pasigala, kurang lebih donasi yang terkumpul 1,6 miliar. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pada bulan Maret 2020, saat negeri tercinta Indonesia masuk sebagai negara yang terpapar pandemi COVID-19, tim relawan dan bantuan kemanusiaan mahasiswa terus bergerak di tengah suasana pandemi. Tim relawan kami bersiap bahkan sebelum pemerintah Sulawesi Selatan secara resmi mengumumkan situasi darurat pandemi COVID. Tim bersiap dengan melakukan persiapan dan produksi hand sanitizer, cairan disinfektan, mendesain dan memproduksi APD, termasuk baju hazmat, face shield, dan masker dari dalam laboratorium sebagai bentuk antisipasi saat itu. Itu awal Maret 2020. Bapak Ibu, kami melakukan berbagai aktivitas penyemprotan selain gedung layanan publik, baik kantor pemerintah, TNI, Polri, dan layanan publik BUMN dan swasta. Tim relawan juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan di masjid-masjid dan pesantren yang ada di Kota Makassar, Kabupaten Goa, Maros, Pangkep, dan Kabupaten Bone, serta menyasar berbagai gedung-gedung gereja, vihara, dan kelenteng yang ada di Kota Makassar. Secara total, tim relawan dan bantuan kemanusiaan mahasiswa FTUMI telah memproduksi kurang lebih 25.000 botol hand sanitizer, 5 ton cairan disinfektan, dan kurang lebih memproduksi 2.000 baju hazmat dan 1.500 face shield. Bapak Ibu, berbagai produksi yang saya sebutkan tadi dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia dan Laboratorium Manufaktur Teknik Industri FTUMI. Langkah kepedulian seperti ini dilakukan, Sivitas Akademika lakukan, tim relawan lakukan dalam upaya mengambil peran membantu pemerintah dan tenaga medis yang berada di garis terdepan memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus COVID-19. Pelajaran kampus kehidupan yang relawan dapatkan dari sini adalah bahwa fasilitas laboratorium kampus jika akses dibuka dan potensi dimaksimalkan, maka bisa menjadi salah satu solusi penting dalam membantu menyelesaikan problem umat atau problem masyarakat umum. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pengalaman kami saat banjir bandang Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, saat banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, kabupaten yang berjarak kurang lebih 350 km dari Kota Makassar. Tim relawan mahasiswa juga bergerak bersama dan membangun kamp pengungsi terintegrasi, yaitu membangun fasilitas masjid, toilet portable, ada toilet khusus laki-laki, wanita, dan ada khusus anak-anak dalam satu lokasi. Di kamp pengungsi terintegrasi ini, selain membangun masjid juga mendirikan tenda kantor desa, tenda rumah kepala desa, tenda rumah kepala dusun. Karena saat banjir bandang, masjid, kantor desa, rumah kepala desa, kepala dusun, semuanya hanyut terbawa banjir bandang. Jadi kamp ini menjadi pusat pemerintahan desa sementara, di mana tanggap darurat, pada saat tanggap darurat itu berfungsi untuk melayani kepentingan warga. Bapak Ibu yang saya muliakan dan yang masih segar dalam ingatan kita, yaitu bencana gempa Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat pada bulan Januari 2021 lalu. Di awal tahun, yang mana kita semua masih dalam suasana pandemi COVID-19, saudara-saudara kita di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat tertimpa musibah gempa dahsyat berkekuatan 6,2 skala Richter. Infrastruktur jalan, listrik, air bersih semua putus. Bahkan ada 6 kecamatan daerah terisolasi. Dengan semangat kepedulian, dengan semangat berbagi, tim relawan dan bantuan kemanusiaan mahasiswa kembali bergerak ke Sulawesi Barat. Tim relawan dapat menembus medan yang sulit dan terisolasi, bahkan ini sempat viral. Dan tim relawan mahasiswa kita menjadi trigger bagi pemerintah dan relawan lainnya untuk membuka jalur 6 kecamatan yang terisolasi dan belum mendapat bantuan sejak 3 hari pasca bencana. Selain membawa bantuan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, kami selalu melihat kondisi dan kebutuhan fasilitas ibadah warga terdampak.
Dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat dari seluruh Indonesia, bahkan saat kejadian di Majene, warga Indonesia di Korea Selatan mensupport, dan salah satu inovasi yang dilakukan tim relawan adalah merakit anten penguat signal untuk mendukung proses belajar online siswa-siswi terdampak di tenda pengungsi, dan merakit pembangkit listrik tenaga surya untuk menunjang penerangan tenda-tenda pengungsi sekaligus menjadi sumber penerangan utama di 3 masjid di daerah terisolasi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kami bersyukur karena program listrik tenaga surya ini dan penguat signal ini mendapat support yang luar biasa dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Komjen Pol Purnawirawan Haji Saprudin, dan Pak Dirjen Dikti, Prof. Nisam dalam kapasitas sebagai Ketua Forum Dekan Teknik Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, kami tidak bergerak sendiri, kami tim relawan dan bantuan kemanusiaan adalah perpanjangan tangan dari para dermawan di Indonesia dan berbagai negara yang secara peduli ikut berbagi dalam memastikan siapa saja yang terdampak bencana untuk tetap merasakan kesejahteraan lahir dan spiritual. Kesejahteraan spiritual salah satunya dapat dicapai jika sarana ibadah tetap tersedia dan dapat diakses tanpa kendala oleh penyintas. Bapak Ibu audiens virtual AMKI melalui jaringan kampus sangat diharapkan menjadi terdepan sekaligus menjadi benteng akidah di medan bencana. Harapan kami AMKI selalu siap setiap saat. Sangat-sangat diharapkan semua masjid jaringan AMKI ada atau tidak ada bencana, selalu tersedia minimal tenda untuk kebutuhan masjid atau musalla, Al-Quran, Iqra untuk anak-anak, dan perlengkapan ibadah lainnya. Sehingga jika terjadi bencana selalu siap dan langsung bisa terjun dengan berbagai inovasi sesuai kebutuhan pengungsi dan memberi solusi selain membawa kebutuhan pokok ke lokasi bencana. Bapak Ibu dan hadirin peserta virtual yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan adalah kami mengajak kita semua untuk tetap selalu siaga, peduli, dan berbagi. Terutama kepada Bapak Ibu jaringan AMKI. Karena kehadiran AMKI sangat-sangat diperlukan terlebih jika ada bencana. Karena pengalaman kami selama ini di setiap bencana selalu saja ada kelompok-kelompok tertentu menggunakan kesempatan dalam bencana dengan berbagai upaya melakukan penyusupan dan upaya pembelokan akidah di titik-titik kamp pengungsi yang kurang terjangkau atas nama bantuan kemanusiaan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling terakhir catatan penting kami, karena kami relawan yang baru belajar, mencari pengalaman di kampus kehidupan ketika terjadi bencana. Sebelum saya akhiri pemaparan ini, Bapak Ibu, narsis dalam tanda petik menjadi sangat penting. Sekali lagi, narsis tanda petik menjadi sangat penting dalam menjaga amanah dan kepercayaan para dermawan di medan bencana. Kami sangat fokus, bahkan punya tim khusus memproduksi konten-konten elegan dan memanfaatkan jaringan medsos kami baik Twitter, Facebook, LinkedIn, termasuk jaringan 142.000 subscriber YouTube FTI UMI. Dan secara pribadi saya punya 25.000 followers Instagram. Itu sangat membantu untuk saling menggerakkan. Produksi konten donasi dan pemanfaatannya secara terbuka dan kontinu menjadi wajib, karena selain melatih relawan mahasiswa kami untuk bekerja secara amanah, juga dalam rangka menjaga kepercayaan publik. Ini juga sesungguhnya bentuk lain dari yang selama ini kita semua praktekkan lakukan di masjid setiap Jumat. Kami juga di lokasi bencana seperti itu, sekecil apapun donasi yang masuk secara terbuka dan transparan kami buatkan konten video, termasuk detail pemanfaatannya dan konten kondisi medan bencana setiap saat. Tim relawan wajib update dan selanjutnya menyebar berkolaborasi dengan para influencer. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas salah kata dan kalimat.
Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali Pak Zakir Sabara beserta teman-teman kita di UMI Makassar bercerita tentang bagaimana best practices dari bantuan siaga bencana yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa beserta akademisi